Bab 2941, Semua Kehancuran Setengah. Setelah beberapa saat ketika Lu Ye dan sisianya melawan, mereka melihat aliran cahaya besar mendekat. Sebelumnya, meskipun Lu Ye telah mendapatkan keuntungan besar di celah-celah kehampaan, rampasan yang dikumpulkannya memungkinkan Liao naik ke tingkat 13 dan 4 secara berurutan. Dalam situasi seperti itu, ia tidak dapat menghancurkan musuh. Sekarang, ikan-ikan yang lolos dari jaring berkumpul bersama di bawah kepemimpinan Xingsu, dan mereka tampak agresif. Rekan Taois Xingsu, di mana Blood Wei? Seorang setengah suci dari alam sumber bertanya dengan heran. Beberapa saat yang lalu, Xing Zhou kembali dan memberitahu mereka bahwa Sui Wei terjebak, tetapi di mana jejak Sui Wei sekarang? Dalam persepsinya, tidak ada napas darah dan darah di sekitarnya, yang benar-benar membuat orang merasa tidak nyaman. Dalam hal ini, mungkinkah Sui Wei telah mengalami sesuatu yang tak terduga? Tetapi bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada orang sekuat Sui Wei dalam waktu sesingkat itu? Xing Zhou tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menerjang ke depan. Ketika jarak di antara mereka hampir sama, kekuatan Tao di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan matanya memancarkan cahaya keemasan yang terang. Cahaya keemasan itu berubah menjadi untaian, seperti sekelompok ular yang keluar dari gua, menjerat para setengah suci dari alam sumber. Bagaimana mungkin para setengah suci di alam sumber ini memiliki kewaspadaan terhadap hari bintang? Sekarang seluruh pikiranku terfokus pada Lu Ye dan si Sengya yang sedang menghadapinya, dan mereka terjebak dalam serangan itu tanpa menyadarinya. Tiba-tiba, terdengar teriakan seru satu demi satu, dan orang yang berbicara sebelumnya berteriak lebih keras lagi, Xingsu, apa yang terjadi? Namun ia tak bisa lagi mendapatkan jawaban, hanya karena percikan cahaya pedang menebas dari udara. Cahaya pedang itu jelas masih jauh darinya, tetapi ketika benar-benar terpotong, cahaya itu sudah menggantung di atas kepalanya. Ia terikat oleh cara Xingsu dan masih berusaha melepaskan diri untuk sementara waktu. Bagaimana ia bisa menahan serangan Lu Ye? Ketika cahaya pedang menyambar, kekuatan perlindungan setengah suci dari alam sumber hancur, dan darah mengucur deras di sekujur tubuhnya, dan ia hampir terbunuh oleh pisau. Ia meraung tajam, dan menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera ingin melarikan diri, tetapi serangan Xingsu telah menyelimutinya, dan saat berikutnya, hidupnya diam-diam hancur. Tindakan tiba-tiba Xing Zhou, dan kematian mendadak setengah suci dari alam sumber, membuat suasana menjadi heboh dalam sekejap. Saat ini, banyak setengah suci di alam sumber bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Xingsu telah berbalik melawannya? Lagi pula, mereka telah dijual oleh Xingsu. Aku khawatir mereka akan menyerbu Xingsu sekarang. Sekarang wanita sialan yang hilang itu dalam bahaya. Aku segera melarikan diri ke segala arah. Jelas mereka punya lebih banyak orang. Tapi reputasi dan kekuatan Xingsu ada di sana. Itu adalah gunung yang telah menekan banyak setengah orang suci di alam sumber selama ribuan tahun. Siapa yang berani dengan mudah menjadi musuh orang sekuat itu? Orang sekuat itu di kubunya sendiri tentu bisa membuat orang merasa nyaman, tetapi jika dia bermusuhan, itu pasti mimpi buruk. Belum lagi, Sui Wei, yang mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan, seharusnya menghadapi situasi yang tidak terduga. Meskipun para setengah orang suci di alam sumber ini dibatasi oleh metode Xing Zhou, sekuat apapun Xing Zhou, dia tidak dapat menahan begitu banyak setengah orang suci di alam sumber secara bersamaan. Dalam jeda singkat antara Lu Ye dan dia dalam bekerja sama untuk membunuh setengah orang suci pertama, musuh telah lolos dari cengkeraman ular emas. Tentu saja kau bisa lolos. Namun, sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, boneka setengah suci di sekitar mereka tiba-tiba menyerang mereka. Ini tak diragukan lagi taktik Xingsu. Setengah suci dari alam sumber mengendalikan boneka, yang merupakan kekuatan yang diberikan oleh Yuan. Bahkan jika langit dan siang hari dibalik, kekuatan ini akan tetap ada. Dalam sekejap, suasana yang sudah kacau menjadi semakin kacau. Semua setengah suci di alam sumber berada dalam posisi yang pendek dan jiwa mereka semua terekspos. Hanya dalam sekejap, hampir semua setengah suci di alam sumber ini terluka. Namun tak lama kemudian, banyak boneka berdiri diam dan tidak bisa bergerak, seolah-olah mereka telah dimantrai semacam mantra tetap. Alasannya adalah bahwa setengah suci dari alam sumber juga mulai mengendalikan boneka dan melepaskan diri dari kendali boneka-boneka ini dengan Xing Zhou. Jika tidak ada kecelakaan, setengah suci dari alam sumber ini seharusnya terbunuh atau terluka, tetapi akan selalu ada orang yang beruntung untuk lolos. Namun, Lu Ye dan si Sengya sudah tiba, dan dua pasukan hitam dan merah menyapu ke sana kemari. Memanfaatkan kepanikan para setengah suci di alam sumber, mereka bertindak gegabah. Lu Ye baru saja menebas setengah suci alam sumber yang menjadi targetnya, dan terbelah menjadi dua. Begitu cepat dan mudah, pertama, perbedaan kekuatan mereka sangat besar, dan kedua, setengah suci alam sumber sudah kacau balau, dan sulit untuk melawan serangan Lu Ye secara efektif. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bisa bertahan? Ketika Lu Ye berhasil, si Sengya juga tidak tinggal diam, dan hampir membunuh seorang semi-santo dari alam sumber pada saat yang sama dengannya. Xing Yue yang lain melepaskan tangan dan kakinya, dan dalam sekejap, vitalitas di lapangan layu satu demi satu. Di alam sumber, bahkan jika ada banyak konflik antar ras besar, orang-orang kuat di tingkat semi-santo jarang secara langsung berkonflik, apalagi mereka yang jatuh karenanya. Ini telah memungkinkan sejumlah besar orang kuat tingkat semi-santo berkumpul di dunia sumber. Namun, dengan penggabungan alam sumber dan jurang bintang, banyak semi-santo dari alam sumber datang, tetapi jatuh berkelompok. Ketika mereka keluar dari alam sumber, mereka pasti tidak pernah berpikir bahwa jurang bintang ini begitu berbahaya dan menakutkan.
Sue Wei telah terbunuh sejak lama. Semi Santo di lapangan, apakah itu nyawa Lu Yexi atau Xing Zhou, kekuatannya tidak sebanding dengan musuh. Dengan upaya bersama dari ketiga orang kuat ini, mereka hanya perlu sedikit mencubit dan melawan para setengah suci dari alam sumber, tanpa ketegangan apapun. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang. Pertempuran itu berlangsung kurang dari sebatang dupa dan berhenti total. Semua setengah suci di alam sumber di medan perang tidak hidup dan terbunuh di tempat. Hanya boneka-boneka itu yang tersisa, dan mereka tetap diam. Lu Ye menatap boneka-boneka ini dengan raungan, memegang pisau Panshan di tangannya dan ingin mencobanya. Perlu diketahui bahwa dari segi jumlah, ada lebih banyak boneka setengah suci. Orang-orang ini sangat menarik bagi Lu Ye ketika mereka memiliki harta karun. Wajah Xingsu sedikit sulit, kamu bergerak lebih cepat, aku tidak bisa menekan naluri mereka. Meskipun boneka-boneka itu tidak memiliki kecerdasan, mereka hanya terkikis oleh jurang dan tidak mati, sehingga naluri mereka tetap ada. Tepat ketika pertempuran baru saja terjadi, Xingsu menyadari bahwa naluri boneka-boneka ini sedikit siap untuk bergerak. Pada saat ini, keinginan semacam ini menjadi semakin jelas, karena hampir semua boneka menatap lokasi Lu Ye dengan ekspresi dingin. Mata mereka jelas redup dan kacau, tetapi siapapun bisa tahu bahwa mereka sedang melihat Lu Ye pada saat ini. Lu Ye tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat sepasang mata besar menatapnya dengan dingin di tempat yang tidak dikenal, dengan ketidakpedulian, sarkasme, dan ejekan di matanya. Meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, dia mungkin juga membunuhnya. Pedang itu menyala, dan boneka-boneka itu terbunuh satu persatu, dan si Sengya juga membantunya. Hanya dalam sekejap, dia membunuh lebih dari setengah boneka ini tanpa usaha apapun. Aku tak bisa menahannya, teriak Xing Zhou tiba-tiba. Boneka-boneka yang terhuyung akhirnya bergerak. Pada saat inilah, perasaan diawasi oleh mata yang tak terjelaskan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hal luar biasa ini tidak hanya membuatnya rileks, tetapi ia malah merasa semakin gelisah. Pembunuhan itu terus berlanjut. Meskipun boneka-boneka itu berhasil lepas dari cengkeraman Xing Zhou, mereka hanya mengandalkan naluri saat ini. Para setengah suci dari alam sumber bukanlah tandingan Lu Ye dan yang lainnya, dan mereka bahkan lebih acuh tak acuh terhadap boneka-boneka yang lebih lemah ini. Setengah suci dari alam sumber tahu bahwa mereka bukanlah lawan dan akan melarikan diri, tetapi boneka-boneka itu tidak. Mereka hanya akan dengan kaku mengaktifkan kekuatan tahu mereka sendiri dan mengaktifkan kekuatan harta karun di tangan mereka. Oleh karena itu, dalam sekejap, boneka-boneka yang tersisa terbunuh. Bab 2941, Semua Kehancuran, 2/2. Si Sengya dan Xingsu saling berpandangan dan menghela napas panjang. Pertempuran ini hampir membunuh semua makhluk setengah suci dan boneka dari alam sumber yang berkumpul di jurang bintang. Alam sumber memang memiliki makhluk setengah suci, tetapi tidak banyak musuh yang dapat menyulitkan mereka, dan sisanya pada dasarnya tidak dianggap serius oleh mereka. Adapun boneka itu, setelah beberapa perang besar, kemungkinan besar boneka itu akan mati. Boneka-boneka ini diubah oleh orang-orang kuat dari semua generasi yang bersembunyi di alam komunal. Jumlah mereka terbatas. Setelah diserbu oleh jurang bintang, mereka menyerbu keluar sekaligus. Mustahil bagi mereka untuk memiliki pasukan tambahan saat ini. Dengan kata lain, musuh di permukaan pada dasarnya sudah dibersihkan sekarang, dan sebelum alam sumber sepenuhnya menyatu dengan jurang bintang, pihak kita seharusnya bisa merasa damai. Xiao Ye, ada apa? Si Sengya tiba-tiba berbalik dan melihat ke samping. Lu Ye, yang telah mengemasi semua barang rampasan, tidak menunjukkan ekspresi santai. Sebaliknya, ia mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan. Ia bertanya-tanya satu hal, yaitu, mengapa tidak ada orang suci sejati yang datang kali ini? Ia sudah siap secara mental untuk menghadapi orang suci sejati tertentu. Ketika berada di celah-celah kehampaan, bisa dijelaskan bahwa Yuan tidak dapat menemukan keberadaannya, tetapi bagaimana dengan yang barusan? Tadi, ia menghadapi banyak boneka setengah orang suci, dan tatapan mata boneka-boneka itu jelas salah. Lu Ye yakin bahwa saat itu, bukan boneka yang menatapnya, melainkan jurang. Yuan menatapnya dari udara. Karena Yuan telah memperhatikannya, mengapa orang suci sejati tidak datang? Yuan bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati boneka-boneka itu. Boneka-boneka itu berhasil lolos dari belenggu Xingsu dan sepenuhnya mengandalkan insting mereka sendiri. Ia tidak merasa bahwa Yuan tiba-tiba merasa kasihan dan memutuskan untuk melepaskannya. Kebencian dan kebencian Yuan terhadapnya sudah jelas. Dulu, selama ada kesempatan, seorang Sein sejati pasti akan datang dan memberinya pukulan berat. Dengan kata lain, kekuatannya telah meningkat pesat, sehingga ia dapat bertahan berkali-kali di bawah kendali Sein sejati. Dan, apa saja batasan kedatangan Sein sejati? Ia tidak pernah memahami hal ini. Dilihat dari hukum masa lalu, setelah Sein sejati sekali, ia tidak akan bisa datang kedua kalinya dalam waktu singkat, tetapi mengapa demikian? Berapa harga yang harus dibayar abis untuk Sein sejati turun dari alam sumber ke Star Abyss? Banyak hal yang sulit dipahami dan tak terungkap, membuat Lu Yeru tercekat di tenggorokannya. Dan sejak awal, rasa gelisah yang kuat itu belum hilang. Tepat ketika ia gelisah, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Lu Ye tak kuasa menahan diri untuk mengubah raut wajahnya. Si Sengya dan Xingsu berada di samping dengan ekspresi serius yang sama. Hanya karena saat ini, meskipun mereka berdiri di kehampaan, mereka merasa seperti bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang. Bab 2942, Penggabungan Alam Sumber. Bumi memang berguncang, dan seluruh jurang bintang bergetar tanpa henti.
Keempat ruang itu seperti disapu oleh tangan tak kasat mata, terus berputar dan berubah, dan riak-riaknya semakin besar. Dan dengan munculnya keanehan ini, sesuatu yang mendasar sedang berubah. Lu Ye dan Si Sengya saling memandang dan keduanya melihat kesungguhan di mata masing-masing. Keanehan itu tidak berlangsung lama, paling-paling hanya sebatang dupa, hingga pada suatu titik, keanehan itu tiba-tiba menghilang. Melihat sekeliling, segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti biasa seolah-olah tidak berubah. Tetapi entah itu Lu Ye, Si Sengya, atau Xingsu, kalian dapat dengan jelas merasakan bahwa sesuatu yang hilang di jurang bintang telah lengkap. Dengan kata lain, seluruh jurang bintang ini tidak pernah lengkap, dan baru pada saat inilah ia dikembalikan ke keadaan semula. Xiao Ye, Si Sengya berbicara dengan suara tegas. Meskipun ia hanya berteriak dan tidak menanyakan pertanyaan spesifik, mengapa Lu Ye tidak tahu apa yang ia maksud dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, ada berita dari Yang Zhao, dunia sumber. Telah menyatu. Yang Zhao telah memantau pergerakan di tempat dunia sumber menyatu, jadi ia paling tahu tentang situasi di sana. Tak lama setelah kelainan itu muncul, ia menggunakan buku naga untuk menyampaikan pesan kepada Lu Ye. Sebenarnya, Yang Zhao tidak perlu memberitahunya, karena saat ini, apalagi Lu Ye dan yang lainnya, bahkan biksu lain yang tinggal di Star Abyss pun samar-samar dapat merasakan hal ini, tetapi kekuatan dan penglihatan mereka yang terbatas tidak begitu yakin. Ketika alam asal baru saja mulai menyatu, 10 orang kuat setingkat penguasa kota seperti Long Zun melihat sekilas peluang untuk menembus ke semi suci, yang dipicu oleh perubahan tren keseluruhan Star Abyss. Dan dengan integrasi dunia sumber yang berkelanjutan, perubahan ini secara umum akan menjadi semakin jelas. Hingga saat ini, dunia sumber telah terintegrasi sepenuhnya. Dapat diprediksi bahwa kekuatan Tao bebas akan semakin kuat di seluruh Star Abyss di masa depan, yang berarti para biksu akan berlatih lebih mudah dari sebelumnya, dan kesulitan promosi serta terobosan akan sangat berkurang. Bagi dunia praktik, ini adalah hal yang sangat baik. Jika tidak ada jurang, namun, dengan menyatunya alam sumber, jurang pun terbentuk. Pikiran jahat yang bersemayam di alam semesta ini pada akhirnya bertujuan untuk mengikis alam semesta. Inilah masalah yang akan dihadapi seluruh dunia praktik, sementara masalah yang harus dihadapi Lu Ye dan yang lainnya lebih realistis dan mendesak. Karena dengan integrasi akhir dunia sumber, para orang suci sejati kemungkinan besar akan datang. Lu Ye akhirnya mengerti mengapa Yuan mengawasinya dari kejauhan, tetapi ia mengabaikan nyawa para boneka, dan bahkan terlalu malas untuk melepaskan kendali Xingzu demi mereka dan membiarkan mereka dibantai sesuka hati. Karena bagi Yuan, boneka-boneka ini tidak berguna, dan mereka tidak akan berpengaruh pada hidup atau mati mereka. Lu Ye akhirnya tahu mengapa tidak ada orang suci sejati yang datang sekarang. Karena dunia sumber telah sepenuhnya terintegrasi dan orang suci sejati tidak lagi terikat, mengapa repot-repot melakukan satu pukulan berkali-kali. Lu Ye tiba-tiba merasa sedikit mati rasa dan menoleh untuk melihat ke satu arah, karena pada saat ini, Yang Zhao menggunakan buku naga untuk menyampaikan pesan lain, dunia sumber baru saja bergabung, dan beberapa aura kuat terbang keluar dari pusat dunia sumber, dengan identitas yang tidak diketahui, karena kecepatannya terlalu cepat dan Yang Zhao terlalu jauh untuk melihat dengan jelas, tetapi ia hanya menentukan arah serbuan mereka, yaitu di mana sarang burung Phoenix berada. Orang suci sejati ada di sini. Mulut Lu Ye terasa lebih pahit daripada memakan buah Coctis chinensis. Sejak kedatangan Semi Santo di dunia sumber, banyak kesulitan telah dilalui selama periode ini, dan situasinya telah berubah drastis, dan kemenangan hari ini bukanlah kemenangan sementara. Namun, sebelum ia sempat merasakan buah kemenangan itu, dunia sumber telah sepenuhnya terintegrasi. Meskipun Lu Ye sudah lama menduga hal ini, karena tak butuh waktu lama untuk menyimpulkan dari masa lalu bahwa fusi dunia sumber akan terjadi, Lu Ye tetap tidak menyangka kejadian ini akan terjadi secepat itu. Saat ini, hampir bisa dikatakan ia melihat secercah harapan dan kembali jatuh ke dalam kegelapan. Xiao Ye, Si Sengya melihat ekspresi Lu Ye yang salah dan segera berteriak lagi. Santo sejati ada di sini. Lu Ye menoleh dan menggeliat. Mata Xingzu berkilat tajam dari samping. Ia baru saja memutuskan untuk memilih posisi dan membantu Lu Ye dengan lengannya, dan melenyapkan banyak Semi Santo di alam sumber dan semua Semi Santo boneka. Bagaimana mungkin orang-orang suci sejati datang untuk membunuh mereka? Bukannya dia menyesal telah memutuskan untuk menghadapi Yuan. Sebelum dia membuat keputusan ini, dia sudah memikirkan semua kemungkinan. Tapi bagaimanapun juga, aku merasakan hal yang sama seperti Lu Ye. Ini terlalu cepat, begitu dekat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Namun sesaat kemudian, Xingzu menjadi tenang dan menatap Lu Ye, lalu berkata, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Karena Lu Ye dan yang lainnya memutuskan untuk melawan Yuan dan banyak Sein sejati, mustahil mereka tidak siap sama sekali. Seharusnya mereka sudah mengantisipasi situasi saat ini. Kembali ke sarang Phoenix, kata Lu Ye, lalu memimpin dan bergegas menuju sarang Phoenix. Sayang sekali, saat ini, Yao berada di level 13 dan 4, dan baru saja merebut sejumlah besar harta karun. Jika dia punya waktu untuk memurnikan dan melahap semua harta karun itu, kualitas Yao pasti akan meningkat. Saat itu, dia tentu akan lebih percaya diri dalam menghadapi Sein sejati. Dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Sein sejati dengan ini, tetapi dia akan selalu memiliki lebih banyak modal untuk melindungi dirinya sendiri jika dia lebih kuat. Namun, saat ini, beberapa Sein sejati yang tidak dikenal telah berangkat dari Pulau Abyss dan menuju sarang Phoenix. Mereka mungkin tidak akan tiba dalam waktu lama, dan tidak ada waktu tersisa. Butuh setidaknya 1 bulan untuk memurnikan harta karun itu, dan ini masih menjadi premis bahwa kekuatan pohon Fu telah meningkat secara signifikan hari ini. Medan perang tidak terlalu jauh dari sarang Phoenix, jadi dalam sekejap, Lu Ye dan yang lainnya bergegas kembali ke sarang Phoenix.
Si Sengya membawa perahu bintang ke dalam sarang Phoenix, tetapi Lu Ye tidak masuk. Ia hanya berdiri di depan pohon Sicamore Taichu yang besar dan megah di udara dan berkata dengan lembut, pohon tua, waktunya telah tiba. Mahkota pohon Sicamore yang besar bergoyang sedikit, dan suara pohon tua itu terdengar di telinga Lu Ye, aku sudah mendengar Feng Xian mengatakannya, jadi mari kita mulai. Karena kita telah memperkirakan bahwa dunia sumber akan sepenuhnya terintegrasi cepat atau lambat, orang suci sejati kemungkinan besar tidak akan lagi terikat pada saat itu. Bagaimana mungkin Lu Ye dan yang lainnya tidak siap menghadapi situasi ini? Tidak realistis untuk tetap berada di sarang Phoenix untuk melawan orang suci sejati. Sebelumnya, Sue Wei dan yang lainnya hampir berhasil menyerang Long Cheng, apalagi sekarang karena beberapa orang suci sejati bergerak bersama. Dengan perlindungan Feng Chao saat ini, orang suci sejati tidak dapat menghentikan serangan yang kuat. Tinggal di sini hanya duduk dan menunggu kematian. Jadi kau hanya bisa melarikan diri. Kota naga telah direbut, dan sarang Phoenix adalah benteng terakhirnya. Lagi pula, sarang Phoenix sendiri adalah harta karun, jadi tidak akan pernah hilang apapun yang terjadi. Rencana yang disepakati oleh Lu Ye dan Su Lao adalah membawanya untuk melarikan diri. Jika sarang Phoenix hanyalah kota Hedao biasa, Lu Ye tentu tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Taichu Wutong terlalu besar, sekalipun ia memiliki dunia batin, ia takkan mampu menampung tubuh sebesar itu. Untungnya, Taichu Wutong sendiri memiliki misteri yang sebanding dengannya, yang menjadi kunci keberhasilan rencana tersebut. Bab 2943, Perlindungan, setengah. Di Taichu Wutong, banyak biksu menjalankan tugas mereka masing-masing, dan formasi pelindung telah diaktifkan, awalnya untuk berjaga-jaga terhadap serangan dari banyak semi-santo di alam sumber dan semi-santo boneka. Namun, dengan serangan Lu Ye dan si Sengya serta pemberontakan Xingzu, krisis sebelumnya telah sepenuhnya teratasi. Namun, krisis yang lebih besar akan datang. Atas perintah Taichu Wutong, semua biksu bergegas ke sarang Phoenix terdekat dalam waktu yang sangat singkat. Setiap suku Phoenix memiliki sarang Phoenix-nya sendiri, yang hampir merupakan dunia kecil yang terpisah. Terlihat tidak mencolok dari luar, tetapi memiliki alam semestanya sendiri di dalamnya. Suku Phoenix lahir dari sarang-sarang Phoenix ini. Sejak kecil, mereka berlatih di sarang Phoenix mereka sendiri dan memahami keajaiban ruang angkasa. Sekarang tidak ada masalah untuk menampung banyak biksu ini. Dalam waktu kurang dari selusin tarikan napas, tidak ada jejak biksu lain di Taichu Wutong kecuali klan Phoenix yang dipimpin oleh Master Phoenix. Tubuh pohon besar itu bergoyang, dan ruang di sekitarnya terpelintir dan berubah. Pada saat yang sama, Lu Ye, yang berdiri di depan Taichu Wutong, juga mengaktifkan kekuatan tahunnya sendiri, dan kekuatan ruang bergejolak di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, Feng Zhu dan klan Feng lainnya juga mengaktifkan kekuatan ruang, dan Yao serta Lu Ye saling merespons. Pada saat ini, dengan Taichu Wutong sebagai pusatnya, kekuatan ruang di sekitar mereka sangat kuat. Dapat dilihat bahwa tampaknya ada tirai cahaya transparan, membungkus seluruh Taichu Wutong. Saat berikutnya, pemandangan yang menakjubkan muncul. Jelas dengan mata telanjang bahwa tubuh pohon besar Taichu Wutong perlahan menyusut. Benda yang menyusut sebenarnya bukan Taichu Wutong, tetapi ruang tempat ia berada. Lu Ye menggabungkan semua kekuatan suku Phoenix, dan dilengkapi dengan misteri Taichu Wutong itu sendiri, mengupas ruang ini dari jurang bintang dan kemudian memadatkannya. Karena pohon Wutong di Taichu terlalu besar, portal yang dibuka oleh Lu Ye Tiandi tidak cukup untuk memasukkannya. Jika ingin melarikan diri dengan pohon tua, kita harus melibatkannya dalam dunia. Oleh karena itu, Taichu Wutong hanya bisa menyusut, tetapi meskipun Taichu Wutong adalah harta karun, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya, jadi saya hanya bisa memikirkan metode lain. Lu Ye telah berdiskusi dengan Su Lao sejak lama sebelum ia memutuskan rencana saat ini. Apakah rencana itu dapat tercapai sama sekali tidak diketahui, karena secara teori rencana ini layak. Lagi pula, masih banyak suku Phoenix yang bekerja sama, tetapi kenyataannya, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan dihadapi. Belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya. Ruang terus menyusut, dan Lu Ye berkonsentrasi penuh, sama sekali tidak berani gegabah. Yang membuatnya senang adalah rencananya berjalan lancar dan tidak ada kejadian tak terduga. Hingga lebih dari 1 jam kemudian, ruang yang dikosongkan itu telah menyusut hingga hanya 30% dari ukuran aslinya, dan masih ada ruang yang sangat besar untuk dikompresi. Dilihat dari situasi ini, rencana awal dapat dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu, ruang itu terus menyusut. 1 jam kemudian, ukurannya hanya sebesar rumah. Dengan ukuran sebesar itu, Lu Ye sudah bisa mulai menahannya. Dia tidak ragu lagi dan akan segera bertindak. Dan tepat saat dia hendak melakukan ini, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang dan berbalik untuk melihat ke belakang. Hanya karena pada saat ini, ada niat membunuh yang samar datang dari jauh ke arah itu. Pupil mata Lu Ye tiba-tiba mengecil. Tidak diragukan lagi bahwa niat membunuh itu berasal dari seorang suci sejati. Ini membuat Lu Ye sangat tak percaya karena terlalu cepat. Setelah pesan Yang Zhao tiba, ia dan Taichu Wutong kini punya rencana. Hanya dalam 2 jam, sang suci sejati akan segera datang. Yang pasti, sang suci sejati yang penuh dengan niat membunuh ini terbang jauh tanpa menggunakan jalur serangga. Karena lawannya tidak memiliki kecerdasan, mustahil baginya untuk melakukan gerakan seperti itu. Hanya dalam 2 jam lebih, ia terbang dari alam sumber ke tempat ini. Kecepatan seperti itu sungguh mengerikan. Namun, ia kemudian teringat bahwa ketika alam sumber belum menyatu sebelumnya, para suci sejati dapat tiba dengan akurat di udara. Bukan hal yang aneh jika waktu ini datang begitu cepat. Yang membuat Lu Ye panik adalah ia jelas merasakan niat membunuh ini berasal dari Yang King. Jika sang suci sejati lain datang,
Lu Ye mungkin akan sedikit melawan, tetapi karena Yang King datang, ia bahkan tidak akan berniat untuk melawannya. Yang King adalah sang suci sejati pertama yang lahir di alam semesta ini dan yang terkuat. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi Lu Ye pada tahap ini. Sebelumnya, Lu Ye tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan Yang King. Ia datang dari udara dan sulit mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang, ia tak terkekang dan kekuatannya tak terkekang. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Kabar baiknya, hanya Yang King yang datang. Pesan dari Yang Zhao mengatakan bahwa ada beberapa orang suci sejati yang tak dikenal yang meninggalkan Yuan Dao bersama-sama. Sekarang, mungkin karena Yang King yang terkuat, maka ia yang tercepat. Dia bergegas lebih dulu, dan dunia luar masih ada di sana. Sekarang Lu Ye tidak berani mengabaikannya lagi, jadi dia mengangkat tangannya dan membuka portal dunia batin. Dengan kekuatan itu, portal yang hanya bisa menampung satu orang tiba-tiba meluas hingga bisa menembus Taichu Utong. Feng Shu dan yang lainnya jelas menyadari ada yang tidak beres. Dengannya sebagai pemimpin, banyak suku Feng juga mengerahkan upaya mereka, dan ruang yang terkelupas segera melayang menuju portal. Pikiran Lu Ye tegang, karena dalam persepsinya, Yang King datang terlalu cepat, dan dia hanya tersentuh dari jauh, dan sekarang dia terlihat jelas. Dalam hal ini, saya khawatir leluhur generasi kedua dari klan naga akan dapat membunuhnya di depannya dalam 10 tarikan napas. Jika demikian, Taichu Utong dapat dibawa ke dunia batin, tetapi bagaimana dia bisa menyingkirkan pengejaran Yang King? Dalam hal kecepatan, dia jelas tidak sebaik mungkin. Anda hanya bisa melarikan diri ke alam persatuan dan berlindung. Kekuatan Tao Lu Ye semakin teraktivasi dengan dahsyat. Setelah sekitar 7 atau 8 tarikan napas, ruang di mana Taichu Utong berada akhirnya dibanjiri portal dunia batin. Begitu ia membuka portal, ia ingin menghubungkan Hedauzu dunia batin untuk pergi. Namun, pada saat ini, seekor naga meraung keras di kejauhan. Meskipun jaraknya cukup jauh, ketika raungan naga itu terdengar, Lu Ye merasakan suara gemuruh di benaknya, dan ia merasa sedikit pusing. Ini bukan serangan jiwa. Jika ini hanya serangan jiwa murni, lonceng pemeras jiwa yang dikendalikan Jin Yao seharusnya mampu menahannya. Raungan naga ini bercampur dengan kekuatan naga peiran Moyu. Dalam keadaan linglung, Lu Ye merasa situasinya akan buruk. Karena pihak Yang King sudah bergejolak, ia jelas akan melancarkan serangan terhadapnya. Kulit kepalanya mati rasa, dan Lu Ye tidak tahu apakah ia bisa menghentikannya, tetapi sekarang situasinya seperti ini, ia mungkin harus mati di sini jika ia tidak bisa menghentikannya. Dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benak saya, aktifkan kekuatanku. Tak ada waktu untuk memikirkannya sama sekali. Ketika suara itu terdengar, Lu Ye menyadari siapa yang berbicara kepadanya, dan ia mengaktifkan kekuatannya sendiri tanpa ragu. Ini adalah kepercayaan naluriah, atau dengan kata lain, Lu Ye tidak tahu bagaimana melakukannya selain memberikan kepercayaan ini, karena ia tahu dalam hatinya bahwa ia kemungkinan besar tidak akan mampu menghentikan serangan Yang King. Saat berikutnya, bayangan menara kecil tiba-tiba melayang keluar dari belakangnya. Menara kecil itu berputar dengan deras, dan aura misterius merasuki seluruh tubuhnya. Waktu di sekitarnya seakan membeku saat itu juga. Yang King, yang hendak melancarkan serangan dari kejauhan, bertindak sebagai jeda. Jeda singkat ini membuat Lu Ye bertahan dalam situasi putus asa, tubuhnya dengan cepat memudar dan menghilang dari tempatnya. Kehampaan itu sunyi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.